2045 ini, ya, peran pemuda ini sangat dibutuhkan karena pemuda ini merupakan aset berharga. Dan tanpa mengurangi dan tanpa memperpanjang waktu lagi, saya undang Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Silakan Bapak. Oke. Aduh, deg-degan aku Bu. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Buat teman-teman yang iri, jangan iri dulu ya. Manis bener senyumnya Bapak ini, Masya Allah. Jadi Pak, gimana nih Pak? Gimana perjalanan Bapak tadi ke sini? Apakah ada kendala atau baik-baik saja? Biasa. Biasa. Tadi saya gemeter, sampai sini saya grogi. Oke, tanpa memperpanjang waktu Pak, mungkin Bapak juga mempunyai kesibukan yang sangat mendalam untuk mencapai diskusi kita. Kita langsung persilahkan Bapak untuk memaparkan materinya, untuk memaparkan penyampaiannya dalam pandangannya untuk peran dan tantangan generasi milenial dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Bagaimana pandangan Bapak Ganjar Pranowo mengenai generasi emas 45? Milenial yang seperti apa? Ya, generasi yang seperti apa? Apakah mahasiswa yang hanya datang ke kampus lalu pulang dan pergi, atau seperti mahasiswa Unitomo yang sangat kreatif, ya, yang seperti tadi memberikan persembahan tari-tari tradisional yang sangat kita rindukan ya, karena selama ini seperti benar yang dikatakan oleh korpus kita, koordinator pusat BEM, bahwasanya kita ini sudah tercemari oleh teknologi ya, sehingga banyak hal yang merusak kita. Nah, untuk itu kita persilakan Pak Ganjar Pranowo. Saya izin boleh berdiri ya? Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi saya ngelihat ada dari BEM yang dari luar Jawa, betul ya? Kalau ada angkat tangan yang dari luar Jawa. Ada? Oke, ada. Ya, saya tidak terlalu yakin 10 pemuda bisa menggoncang dunia kalau angkat tangan saja. Luar Jawa, saya Pak. Wah, itu menggoncang itu pasti. Nggak apa-apa, tenang. Prof. Siti terima kasih dan seluruh keluarga besar Universitas Dr. Sutomo yang sudah memberikan ruang. Tentu kawan-kawan BEM yang hari ini hadir dan siapapun yang hari ini ada kesempatan waktu untuk bisa bertemu. Paparan saya tidak terlalu panjang, tapi saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk melihat sebuah realita. Kita berada pada bagian yang mana, sehingga kelak kita akan menyiapkan diri apakah 2045 yang kita omongkan itu suatu retorika biasa saja, seperti kita membaca buku dan mendongeng dan retelling dari isi buku itu, atau kita sungguh-sungguh untuk mau masuk ke sana. Saya mau kasih slide. Nah, siapa yang hobinya ngopi angkat tangan? Oke. Ngopi dulu, biar santai, ngopi dulu. Kalau kamu ngopi ngapain sih? Coba dicek. Ada nggak yang ngopi ke kafe karena ngerjain tugas? Mana yang sering ke kafe? Oke. Coba kalau kita lihat dari gambar ini teman-teman, suasana yang mungkin kekinian. Orang sekarang berdiskusi, mungkin mengerjakan PR, tugas dan sebagainya di kafe. Dia bertemu dengan temannya. Mungkin kalau generasi Bapak Ibu
sambil lirik kiri, lirik kanan, pura-pura pinjem buku, tulisannya I love you, biasa. Lanjut. Maka teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa belajar di kampus, di perpustakaan, di kos-kosan sambil makan mie instan tadi. Atau barangkali teman-teman memang mendapatkan flexible working arrangement. Ini tantangan loh. Ini universitas ketiga yang saya datangi setelah adanya putusan MK dan boleh di kampus, dan saya sama Prof, saya pengen kalau kita diskusi, berdebat, tanya jawab, kampus tempatnya, karena itu yang paling kritis. Dan gak perlu takut datang ke kampus, karena kita akan sering belajar menghormati, belajar diskusi, belajar sopan santun, kalimat yang baik di kampus. Ya. Tapi kembali pada cerita ini. Jadi ada flexible working arrangement. Maka saya mau tampilkan data ini, Bapak Ibu. Satu, siapa mahasiswa di ruangan ini yang tidak punya laptop? Oh, cukup banyak ya. Oke, banyak. Ntar. Kebak, Pak. Ya, ini semua, kalau Pak. Saya... Oh, kamu nggak punya juga? Oh, nggak punya juga. Stop. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara leasing. Teman-teman, saya mau kasih tunjuk di situ, silakan dilihat. Silakan dilihat datanya yang di bawah ini. Oh, waduh, nggak terlihat ya. Itu kepemilikan, kelihatan. Kepemilikan laptop atau komputer per rumah tangga di Indonesia, gambarnya seperti itu. Jadi kalian yang angkat tangan tadi, ternyata kalian itu memang yang hijau itu. Oh, punya enggak? Punya? Oke, punya. Kalau kita lihat, bayangin tuh, Singapura itu hampir semua punya. Terus kemudian ada Jepang, ya. Terus kemudian ada Tiongkok, Korea, dan kita kecil sekali. Kalau dilihat gambar yang di tengah, itu sebenarnya generasi Anda. Mungkin strawberry, generasi strawberry. Indah, cantik, gampang terluka. Bener nggak? Itu deh, yang di tengah. Dia kerja di pinggir pantai, mungkin gambarnya itu nggak mandi. Tapi dia bekerja kan? Working from anywhere. Itu zamanmu. Kekinian yang hari ini harus dihadapi, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan kalau kita lihat, kalau kita mau lakukan percepatan pembangunan dengan kepemilikan ya komputer laptop yang minim, jaringan kita minim, maka akses digital kita pasti sulit. Ya enggak? Muter mulu enggak beres-beres itu. Padahal teman-teman, kalau kita mau lihat itu, industrialisasi laptop komputer dalam negeri dibutuhkan karena kebutuhan kita masih tinggi sekali. Bayangkan jumlah penduduk kita yang tinggi, bayangkan jumlah pelajar mahasiswa yang tinggi, bayangkan alat itu sekarang hampir-hampir menjadi alat utama. Itu ya? Padahal kalau kita lihat ekonomi digital kita secara nasional potensinya tuh 4.531 triliun. Dengan Anda punya gadget, Anda mengakses dengan kecepatan internet yang sangat tinggi, maka terbantulah itu. Anak saya seusia kalian. Ada yang nonton saya di Mata Najwa kemarin? Oke. Jadi Ibu Rektor, saya datang pertama di UI. UI adalah MIP saya. UGM adalah SH saya. Tapi kami ke UI dulu, terus kemudian hari kedua langsung ke UGM. Dari dua kampus ini, inilah kampus ketiga yang saya datangi. Dan saya sepakat, tadi bro, sebenarnya dimanapun siapapun, saya paling suka kalau berdiskusi. Gak usah marah-marah, gak usah ngamuk, nadanya gak usah melotot, biasa aja saya bilang gitu. Karena apa? Karena akan lebih enak, saya mau tunjukkan ini. Oke, kita kembali lagi. Maka teman-teman,
Nah, ngopi lagi. Kira-kira kalau ngopi lagi apa ya yang bisa dilakukan berikutnya? Ya, lanjut. Lalu mari kita lihat. Jangan-jangan kamu stres. Yang kuliah di Universitas Dr. Sutomo, angkat tangan. Oh, kamu kuliah sini? Fakultas apa? Termasuk dosen yang pelit atau killer? Ya, enak semua ini. Hah? Baik. Ya iyalah, ada orangnya kok. Baik. Coba kamu sebutkan kebaikan Prof. Siti. Kira-kira apa? Diajar beliau enggak? Diajar? Diajar sama semester 1 Pak, gitu. Ada yang semester 2? Semester 3? Udah? Kamu udah stres belum? Udah? Stres karena kamu punya persoalan sendiri, jomblo akut? Atau karena dosen? Oke, teman-teman. Kadang-kadang ke kafe, ngopi, ketemu teman-teman, menyelesaikan persoalan, ngerjain tugas, ngedit juga, atau barangkali kamu ke sana. Maka orang akan bisa melihat begitu banyaknya hari ini orang terkena problem kesehatan mental. Lihat, mental health, stres. Ada yang sampai ODGJ. Ada yang bunuh diri, betul loh Bu? Betul Pak? Bunuh diri. Karena apa? Nggak tahan dalam tekanan. Maka kita mesti menyiapkan belajarnya tidak hanya knowledge basis, tapi mental. Anda harus siap-siap. Kemarin di UI ada pertanyaan begini, dalam gig ekonomi, orang yang kemudian belajar dari banyak tempat, bahkan tidak mau terikat sebagai pegawai tetap, maka dia ingin menjadi freelancer. Tapi dia nggak siap ternyata. Maka mental mesti disiapkan. Maka kalau di situ dilihat dari sisi mental health itu, yang punya masalah mental itu 15,5 juta dan 2,45 juta ini mengalami gangguan. Siapa yang sering di kamar kos-kosan ngomong sendiri? Kamu. Terima kasih atas pengakuannya. Kamu termasuk stres, tekanan mental, atau lagi nyanyi atau lagi ngapain kok ngomong sendiri? Hah? Hah? Apa? Oh, suka ngomong sendiri. Oke, nggak apa-apa. Ada juga loh Bu. Ada juga Mbak ngomong sendiri, tapi nggak apa-apa. Tangannya kemudian teman-teman, lingkungan yang luas ini mungkin dia kaget. Lihat. Kaget dengan dunia kampus atau perkuliahan apalagi semester 1. Gimana ya dari SMA yang kemarin seperti itu ke perguruan tinggi. Ini penting dosen-dosen pembimbing untuk mengarahkan. Mungkin dia nervous tadi itu. Banyak yang nervous katanya kan. Nervous, pidatonya nervous ya. Ya jangan pandang kampungnya kecil ya. Yang penting ketua BEM-nya kecil. Jangan, belum berhenti. Belum berhenti. Orangnya boleh kecil, gagasannya besar. Saya itu seneng banget. Bentar lagi saya mau ke NTT. Karena penasaran saya dengan kawan-kawan di sana. Nervous karena ketakutan, mungkin tidak akan bisa mendapatkan sesuatu. Inilah pentingnya orang magang. Ya. Bagaimana orang bisa tahu pekerjaan setelah lulus. Saya seusia kalian dulu juga sama bingungnya. Kira-kira kayak apa? Kalau ngomong seingat saya dulu pada saat saya mahasiswa juga begitu, ceplos, asal berani, hidup rakyat, tadi gitu ya. Saya juga gitu sih, juga gitu jadi aktivis tadi. Maka kita akan merasakan learning proses di kampus itu luar biasa. Ketemu banyak teman, sukunya berbeda, agamanya berbeda, maka sebenarnya kita juga bisa mendapatkan banyak hal yang sifatnya lebih baru. Ini tantangan teman-teman, apakah lingkungannya yang sekarang makin lebar, teman-teman nervous, dan bagaimana support system yang teman-teman miliki. Apakah cukup atau tidak? Ya. Ini
Mungkin berjauhan dengan orang tua, tidak akrab dengan banyak teman, maka butuh luas, butuh pergaulan. Teman-teman, kalau saya dulu menarik, karena saya, Bapak Ibu, teman-teman, saya kos mulai SMA. Masak sendiri, beradaptasi dengan lingkungan, dipaksa mandiri, memanage duit yang sangat terbatas karena orang tua saya tidak mampu. Dan bagaimana kemudian kita mengelola itu. Jadi leadership, belajar dari pengalaman, harus komunikasi, communication skill, bisa menawar kangkung itu berapa harganya. Kacang panjang itu berapa, karena itu masakan yang paling gampang dan saya suka. Jadi untuk teman-teman yang suka masak, bolehlah sekali-kali adu masak sama saya. Iya. Emangnya tiba. Bahasa Maduranya apa, Bu? Mak bedunduk. Tidak ada yang suddenly, nggak ada. Semua berproses. Tapi kita juga harus menyiapkan sebuah solusi. Mama di situ kita tulis ada post counseling mental health di setiap kampus, ini penting untuk teman-teman di kampus ya. Kadang-kadang mahasiswa stresnya macam-macam. Udah kejadian, Bapak Ibu, tiba-tiba saya dilampori waktu saya masih gubernur. Oh ya sorry ya, saya udah pensiun jadi gubernur, jadi udah bebas. Merdeka, bebas. Jadi udah bebas. Dan kemudian layanan kesehatan jiwa di semua puskesmas ini penting untuk di masyarakat. Dan kemudian fasilitas layanan jiwa di seluruh rumah sakit umum ini juga penting. Maka teman-teman, ini ada gambar ini, beli mainan kayak anak kecil, ini bisa bantu inner child kamu pulih enggak sih gitu. Kadang-kadang anak-anak itu juga punya keaktifan, punya keinginan, punya sesuatu yang bisa mereka sampaikan. Bisa mereka lampiaskan sehingga mereka bisa merasa nyaman. Ada yang dulu tidur di bantal, bantalnya sampai bau iler ya. Tapi kalau nggak ada bantal itu nggak bisa tidur, benar nggak sih? Dibawa kemana-mana, bau ompol, bau wah guling gitu ya. Itu sesuatu yang pasti ngalami. Balik lagi. Maka teman-teman, ngopi-ngopi bisa apa lagi ya? Coba kita lihat. Kalau kita lihat maka, di dalam gambar kopi ini di sebelah kiri kelihatan tuh. Gelasnya pakai apa? Plastik, ya enggak? Terus kemudian kita bicara, hari ini problem lingkungan menjadi problem yang serius. Hari ini anak-anak muda luar biasa perhatiannya pada lingkungan, pada demokrasi, pada HAM, ya enggak? Hari ini perhatian itu sangat luar biasa. Dan anak muda sangat peduli. Ekonomi hijau, ekonomi biru, sangat-sangat peduli. Mari kita lihat sampah kita. Anda ke kafe, Anda ngopi, gelas, plastik. Buangnya kemana? Biasanya sembarangan, betul nggak? Terima kasih atas pengakuannya. Itu salah apa benar? Benar. Maka ekonomi sirkuler sekarang menjadi konsep yang hari ini digagas oleh banyak orang. Global climate change akhirnya terjadi, ya enggak? Orang akhirnya pingin sekali semua sampah itu betul-betul zero waste. Maka sampahnya dipakai untuk apa? Bayangin, sampah ini sebenarnya dari musibah bisa jadi berkah. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak musibah. Orang pinter, anak cerdas, mereka yang smart, punya pengetahuan bagus, maka dia akan nyulap. Dari musibah menjadi berkah. 4,9 juta ton sampah plastik belum dikelola di tempat kita. Itu bisnis baru, kalau yang mau bisnis. Itu bagian dari riset yang teman-teman sangat punya. Topik yang banyak sekali untuk bisa kalian lakukan riset. 4,9 juta ton. Ya. Dan ini kalau pasar daur ulang dilakukan di seluruh dunia, bayangin tuh angkanya tuh, 1.366 triliun. Itu 40% dari Asia Pasifik, duit itu. Maka kalau kamu lihat yang di bawah, pernah ada yang tahu? Pusat daur ulang Jambangan, ada di mana itu? Di mana? Di Surabaya. Siapa yang memproduksi? Anak Surabaya.
emasnya di mana? Sudah se-ASEAN. Keren ya? Keren tuh. Produknya itu. Jadi banyak ada jadi tempat duduk, jadi meja, keren, desainnya bagus. Maka anak desain kemudian mendesain. Anak teknik punya pengetahuan mungkin mengolah. Ya, bagaimana kemudian mereka melakukan recycling apa yang ada dan ditulis pusat daur ulang Jambangan. Maka pengelolaan sampah ini mulai dari rumah tangga, terus kemudian jenisnya apa saja, dan kita belum terlalu berhasil loh itu. Ada kuning, hijau, merah untuk dipisah-pisah. Misah aja kita nggak bisa. Bener nggak? Terima kasih atas pengakuannya. Kamu dari tadi ngaku terus jujur, ini hebat. Ini modal baik. Oke. Oke ya, teman-teman. Inilah ekonomi, kondisi, situasi yang teman-teman hadapi pada hari ini. Dan kita mesti siap. Kita mesti belajar, kita mesti mengedukasi diri untuk siap menghadapi situasi itu. Ini zaman kita. Karena kita seangkatan. Ya kita lah, kita kan hidup di sini semua. Ya, balik. Karena teman-teman inilah yang nanti di 2045 kalau kita mau menjadi negara hebat, generasi emas yang akan merebut Indonesia emas, itu Anda. Usia berapa sekarang? 20. Di 2045 berarti berapa? Ya, salah. Kamu berapa? Di 2045 usianya berapa nanti? Alah tinggal 2045 dikurangi 20 aja loh. Hah? Baru dia yang betul. Itu pun karena matematikanya pasti masuk terus pas pelajaran ini kan. Pada usia 40-an itu negeri ini kalian yang pimpin. Negeri ini nanti kalian yang pimpin. Maka kalau tadi tariannya dari Maluku ya, panah tadi kan, panah itu seperti kita sedang konsentrasi. Wih, serius ini. Ya gak? Mau panah, cas, ya gak? Panah manah gak? Hah? Ya maksudnya bahasa lain lah. Nembak-nembak itu, pernah? Pernah nembak? Pernah? Mau nggak yang ditembak? Oh enggak? Ya, kelihatan wajahmu. Konsentrasi penuh, fokus, kemudian kita akan menuju ke sana. Maka agar tidak takut, tidak stres, apa yang mesti dilakukan? Latihan, fasilitas. Maka teman-teman, mari kita lihat ini. Bonus demografi itu kalian ini. Hari ini sudah terjadi. Kalian sedang menyiapkan diri untuk masuk menjadi generasi yang sangat produktif. Kalau kita berhasil mengelola bonus demografi, ada yang tahu bonus demografi? Udah tahu? Kamu aja. Apa gini? Bonus demografi tahu? Oh kaget. Jadi bonus demografi apa menurutmu? Sudah tahu atau belum tahu? Belum tahu. Pernah dengar? Oke. Ada yang tahu bonus demografi? Boleh angkat tangan. Apa itu bonus dulu? Oke bro. Apa? Hah? Iya. 100. Saya punya buku yang kemarin baru diterbitkan dan baru dibahas. Kamu orang pertama yang akan saya kirimi. Di dalam bonus demografi ini kalian melihat ya, kelas menengahnya ada 44%. Ya enggak? Tenaga produktifnya ada 69%. Ini enggak terlalu kelihatan ini ya. Enggak apa-apa, mudah-mudahan bisa nampak. Apa yang mesti dilakukan menuju Indonesia emas ini? Mari kita mentransformasikan, kurang lebih ada 6 pilar strategis, mudah-mudahan kebaca yang di ujung itu. Mudah-mudahan kebaca. Maka kalau kita lihat, ada satu, jumlah penduduk banyak, maka kita butuh pangan. Politik pangan. Ada di sini yang sekolah pertanian?
Oh, kamu pertanian. Oke, nanti mulai Google, bonus demografi seperti apa, jumlah penduduk dunia berapa, kebutuhan pangan mereka berapa, Indonesia berapa, ya enggak, makanan pokok masing-masing apa, berapa kapasitas produksinya, itu pasti menarik. Artinya nanti cukup atau tidak. Kalau tidak, bagaimana cara mencukupi? Itulah ketahanan pangan. Bagaimana diversifikasi pangan? Siapa yang dari Indonesia Timur yang sampai hari ini masih makan papeda? Wow, oke. Pertahankan itu. Sekali-kali kita ganti beras oke. Tapi saya kepingin yang dari sana tetap makan papeda. Itu ketahanan. Ada orang dari Jawa Tengah yang sekolah di sini? Oke, dari mana? Blora. Oke, tahu tiwul? Makan aja tiwul nggak apa-apa. Sekarang udah dibuat tiwul instan karena anak-anak muda. Riset Bu, bagus sekali. Dan kemudian sekarang masuk ke industri pangan. Lalu yang kedua, digital sudah saya sampaikan bagaimana kemudian dunia digital itu mesti diberikan fasilitasi. Akses internetnya gampang. Terus kemudian PR tadi kepemilikan gadget, laptop itu ternyata masih sedikit, itu potensi. Kalau kita mampu membuat sendiri, maka sebenarnya alat-alat ini sebenarnya bisa kita pakai untuk menggenapi kebutuhan. Salah satu contoh ini. Ini contoh aja. Bayangkan, artinya sedemikian banyak orang butuh. Kalau kita meriset sendiri, made in Indonesia, kalau enggak ya kolaborasi dulu, enggak apa-apa. Terbayangkan enggak nilai tambahnya? Kalian bisa bekerja, kalian bisa riset, dibuat sendiri, kita bangga, itu produk kita sendiri. Terbayangkan enggak? Kemudian proses digitalisasi, bahkan hilirisasi industri digital akan maju. Desainernya akan muncul. Jangan-jangan nanti ada yang sekolah akuntansi. Kalau ada, oh banyak ya, oh kamu akuntansi ya? Kamu juga? Iya, besok digantikan laptop. Besok saya ganti sama laptop bisa? Bisa selesai, tinggal pakai aplikasi. Tapi jangan takut. Di balik laptop itu ada manusia. Person behind computer. Ada orang yang bisa mendesain, yang bisa membuat. Jadi jangan takut. Disiapkan mentalnya. Digital. Isu lingkungan yang tadi sedikit kita sampaikan dan kemudian global climate change yang luar biasa, ada Kyoto Protocol, ada Paris Agreement yang semua negara didorong agar udaranya makin bersih. Maka ekonominya mesti hijau, maka energinya mesti hijau, maka energi baru terbarukan mesti jalan. Maka yang saya impikan kelak kita agak sedikit mewajibkan rumah, kampus, gedung-gedung, semua wajib pasang panel surya. Terbayangkan berapa kebutuhan panel suryanya? Itulah industri yang kemudian menunggu. Bahannya apa sih panel surya itu? Biji besi. Dari mana itu pasir besi? Kita punya enggak? Punya. Tapi kita bisa membuat enggak? Udah belum ya? Sudah ada. Di Jawa Timur juga ada pabriknya. Maka sebenarnya teman-teman ini yang kita lakukan. Dan saya mau tenaganya itu dari kita. Tenaganya itu Anda semuanya. Andalah yang kemudian akan mengambil alih semuanya itu. Bangsa sendiri. Itulah peran ilmu pengetahuan dan pendidikan. Maka teman-teman, maka pendidikan menjadi penting dan kesehatan menjadi penting. Maka kenapa sih, oh iya sebelum sampai kenapa sih saya tanya, ada yang menjadi subscriber YouTube saya? 1, 2, lumayan 2 orang. Ada yang follower IG saya? Agak banyak. TikTok saya? Oh banyak sekali. Facebook saya? Agak sedikit. Teman-teman, saya mau ceritakan ini kenapa? Karena sebenarnya banyak cerita ini saya taruh di tempat itu agar orang bisa mengakses. Apa sebenarnya dikerjakan? Setidaknya mungkin orang bertanya,
Pak Ganjar waktu jadi gubernur ngapain aja sih? Kamu boleh lihat di sana. Bagaimana kita menjaga kerukunan antar sesama. Bagaimana ketika pandemi kemarin saya coba tengok asrama-asrama mahasiswa dari NTT. Ada bro dari NTT bro. Pertama yang saya tengok dari Papua. Ada dari Makassar, ada Sulawesi Utara, ada dari Medan. Kita tengok semua yang ada di Jawa Tengah. Terus kemudian saya tanya, bro, kamu kenapa nggak pulang? Kan nggak boleh Pak. Terus gimana nasibmu? Kami ketemu Pak. Mereka dari keluarga tidak mampu. Lalu saya tanya, kirimanmu? Waduh kami tidak jelas Pak. Apa? Ngutang. Tenang aja bro, aku dulu juga ngutang gitu. Kirain Pak Ganjar mau ngasih sesuatu, ternyata enggak. Tenang aja, nasibmu sama begitu. Tapi setelah itu saya kirimi makanan. Sebenarnya bukan cerita siapa ngasih makanan atau tidak, tapi bagaimana persaudaraan sebagai anak bangsa. Ini fondasi kuat, fondasi yang paling penting. Nah setelah itu, kesehatannya baik, akses pendidikannya baik, maka pada saat itulah teman-teman yang dulu punya pikiran, bisa nggak ya saya sekolah sampai tinggi? Saya ingin melihat apa yang terjadi di Jawa. Maka saya berangkat dari NTT pergi ke Universitas Dr. Sutomo. Saya mau belajar dan kelak kemudian saya akan kembali ke daerah saya, akan saya bangun daerah saya lebih maju dari Jawa. Bro, jangan tepuk tangan aja loh bro, kamu balik bener loh. Gimana kalau nggak balik kita usir aja dia, biar membangun daerahnya. Nanti kira-kira kalau membangun daerahnya, bro siapa namanya bro? Hendrik, kamu besok kalau udah balik di sana, bukan berarti nggak bisa pergi. Kamu kembangkan daerah menjadi pemuda yang hebat, penuh dengan inisiatif, leadershipnya strong. Kamu menginisiasi dan kemudian muncul seorang Hendrik. Kemudian Hendrik ini ditaksir oleh banyak orang. Maksudnya intelektualitasnya, maksudnya posisinya. Kemudian dia bisa promote. Sehingga spiralnya mungkin dari NTT, dia naik ke level provinsi, mungkin dia naik bisa sampai ke level nasional, dan dia akan kembangkan karena pengalamannya itu. Itu sebenarnya yang penting. Pendidikan dan kesehatan. Energi tadi kita katakan, energi baru terbarukan, mesti kita siapkan dengan baik dan kita butuh banyak sekali. Ketika nikel kemarin kita putuskan untuk tidak kita ekspor, geger dunia barat. Dan kita disu ke pengadilan dan kita kalah. Kalah loh, jangan salah. Ini tanah kita, ini material kita dan konstitusi kita menjamin bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Negara yang kuasai. Maka sinikalnya muncul yang menguasai segelintir orang. Mari kita tertibkan. Itulah penegakan hukum. Itulah penegakan hukum. Maka kalau Pak Mahfud MD teriak-teriak keras sekali, yaitu tokoh yang konsisten menegakkan hukum. Itu. Teman-teman, transformasi dari 6 pilar ini mau saya sampaikan kepada teman-teman sebagai sebuah strategi ke depan dan ini tidak selesai berhenti di sini. Lanjut, maka teman-teman, kalau kita melihat Pak Ganjar kira-kira gimana? Gaspol. Apa itu gaspol? Itu kita harus menjadi negara yang kaya. Maka mari kita gandakan anggaran. Tax ratio dinaikkan, illegal ekonomi harus menjadi legal, penegakan hukum dilakukan, maka S-nya sikat korupsi. Dan polnya adalah poles birokrasi dengan digitalisasi agar bisa melayani dengan cepat alias set. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah dong. Penyampaian yang sangat luar biasa dari Bapak. Tentunya teman-teman di sini tuh sudah bertanya, bagaimana sih Pak kita ini sebagai pemuda, sebagai milenial, ini bisa menjadi dan bisa mengambil bagian untuk memajukan bangsa. Nah, mungkin pertanyaan ini juga ada di benak teman-teman sekalian. Karena keterbatasan waktu, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas, dan juga jaga etika dan berbudaya.
Izin Pak, saya berdiri Pak. Oke, untuk yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, Maaf ya karena waktunya agak terbatas, sebelah kanan 2, sebelah kiri 2, dan itu perempuannya 2, laki-lakinya 2, dimulai dari perempuan dulu, ini syarat. J Pak. Nah, mulai dari perempuan yang kakak ini, tolong perkenalkan namanya. Silakan Kak. Ya, terus laki-lakinya siapa? Sebelah kanan. Laki-lakinya Belakang. yang ini dari tadi. Oh Kak, yang belakang deh. Oke, kasih dong Oke, yang belakang. sana. Yang pakai alma mater. Ya. Oke. Sebelah kiri. Dan sebelah kiri. Satu perempuan, satu laki-laki. Nah, yang ini, yang agak dari ke timur-timuran, betul, kakak, ya. Dan untuk perempuannya, kakak. Oke. Oke, silakan. Dipersilahkan. Mohon bantuannya untuk mikrofon. Oke lah, saya yang samperin. Baik, untuk pertanyaan pertama ini Kak. Dengan kakak siapa? Tolong berikan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau saya juga grogi. Saya Fara Yuliana dari UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya mau tanya, jadi saya kemarin Sabar. Ya. Namanya siapa? Saya Fara dari UPN Veteran Jawa Timur. Fara Bapak, benar. Fara pakai R. Pakai R nggak pakai H? Dari UPN. Iya, dari UPN Jawa Fakultas? Timur. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, apa Fara pertanyaannya? Jadi saya kemarin baru baca di beberapa media termasuk kompas.com bahwa Stanford University berencana membangun cabang kampusnya di IKN Pak. Namun memang belum ada MOU atau nota kesepakatan antara Stanford dengan OIKN atau pihak otorita IKN. Tentu jika hal tersebut terrealisasikan akan menjadi peluang-peluang kita untuk dapat menyongsong Indonesia Emas 2045. Tetapi juga menjadi bumerang ketika kita belum siap akan dibangunnya instansi pendidikan luar negeri di IKN sendiri. Lalu pertanyaan saya, bagaimana Bapak Ganjar sebagai pejabat publik dan sebagai Gubernur Jawa Tengah memberikan pesan untuk kami generasi milenial dan Gen Z untuk menyikapi hal tersebut Pak? Oke, saya bukan Gubernur Jawa Tengah, udah pensiun. Oh ya, mohon maaf Pak. Farah, kamu setuju nggak kalau ada Stanford di Indonesia? Saya sendiri sangat setuju Pak. Oh setuju, ya udah. Oke, pertanyaan yang tadi yang cowok kedua. Oke, mohon dibantu mikrofonnya untuk yang... Kita kumpulin dulu ya Mbak ya. Mbak. Iya, kita kumpulin dulu ya. Kita kumpulin dulu pertanyaannya nanti tadi biar kedua, sekaligus bisa dijawab Pak. Halo, yang kedua. Iyalah, yang kedua sudah disediakan mikrofonnya dari bawah. Silakan. Iya. Bisa langsung diberikan mikrofonnya. Silakan bro. Iya. Biar satset gaspol. Jangan kasih kendor gitu Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir dari Universitas Islam Madura, Pamekasan. Pelan-pelan juga, namanya siapa? Tepuk tangan untuk yang dari Pamekasan. Namanya siapa? Amir, Pak. Amir. Oh iya. Amir dari Universitas Islam Madura, Fakultas Ekonomi Akuntansi. Ekonomi Akuntansi. Silakan Mir. Iya. Oke, pertanyaan saya simpel, Pak. Banyak mahasiswa itu yang berbicara masalah agent of change, agent of control. Kalau menurut saya, mahasiswa sekarang berbicara masalah agent of change, agent of control itu jancuk semuanya Pak. Kenapa saya mengatakan itu? Buat makalah itu nyontek dari Google. Mana ada perubahan? Maka dari itu pertanyaan saya, bagaimana cara merubah ataupun pesan dari Bapak cara mengubah mahasiswa yang berbicara masalah agent of change tapi dirinya belum tentu agent of change gitu Pak. Terima kasih. Mir. Bentar, kamu jangan ngegas-ngegas dulu. Lah kalau kamu merubah dirimu sendiri agar bisa ya tadi menulisnya benar dan sebagainya, menurutmu kamu perlu apa? Ya mungkin kedepannya untuk mahasiswa itu bisanya untuk buat makalah itu dari diri sendirinya gitu Pak. Karena kebanyakan itu dari senior itu mengajari ke adik-adiknya untuk menyontek sebuah pembuatan makalah itu dari Google Pak. Oh, gitu. seniornya yang nyuruh nyontek.
Bentar, Mir, berdiri lagi, Mir. Bentar, toh, Mir. Aku tuh seneng banget sama Itu kamu, kan Mir. aslinya bukan Pak. Itu sebuah saran aja yang dari senior, Pak. Enggak, Gitu. nanti dulu toh. Kamu itu disaranin salah kok ya mau. Mir. Iya, Pak. Sebenarnya yang ngajarin buat makalah itu seniormu atau dosen? Itu bukan dosen tapi senior. Tapi kalau saya pribadi enggak, Pak. Gitu. Oh, ya. Bentar, kamu lebih percaya sama senior atau sama dosen? Saya dengar aja dari adik-adik saya yang katanya disuruh kalau buat makalah itu ngetek dari Google gitu, Pak. Oh ya, oke. Oke. Oke, makasih, Mir. Oke, siap. Apalagi sudah ada kecerdasan AI ya, makin. Oke, untuk di sisi kiri kami atau di sebelah kanan, kami persilahkan untuk mikrofonnya untuk diberikan. Tadi yang sudah dapat jatah perempuan dulu. Iya, ada yang perempuan tadi di depan satu. Siapa, Mbak? Yang mana tadi? Yang itu, Pak. Berdiri dong. Oke. Iya, boleh mikrofonnya. Oh, mic-nya. Ya. Oke. Oke, pertanyaannya langsung ke intinya ya, supaya kita juga bisa mendengarkan banyak pengalaman dari Pak Ganjar ya. Oke, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa, Fakultas Kesehatan dari Unitomo. Pak Ganjar. Benar, namanya Zulha, betul? Zulfa. Zulfa. Iya, pakai Zulfa di belakang Zulfa gitu. Pak Ganjar, ini sebenarnya simpel aja sih. Sekarang kan banyak banget kayak isu mental health gitu ya. Nah, sebenarnya sih simpang siur, mental health itu emang bisa diselesaikan atau bisa diatasi sama bantuan medis atau cuma ya sekedar cuma ke distract sama konten-konten yang ada di TikTok gitu. Jadi teman-teman yang benar-benar punya mental disorder itu akhirnya terpojokkan. Menurut Bapak Ganjar itu bagaimana seperti itu? Gimana tadi TikToknya? Kepengaruhan, Iya, kepengaruh gitu, karena dipengaruhi. Jadi Kamu kayak- pernah nggak punya teman atau kamu sendiri yang merasa stres, tertekan? Sebenarnya sih kalau saya sendiri lagi ada terapi untuk minum obat kayak gitu sih. Saya juga ke psikiater Bapak gitu. Kamu? Oh, oke. Tapi kamu kira-kira tekanannya karena main TikTok keseringan? Bukan. Atau dimarahi Bu Siti? Bukan, karena Oh, bukan. memang ada trauma tersendiri. Karena ada trauma. Iya. Kamu lebih nyaman mana? Ke dokter, ke psikolog, atau mungkin ke dukun? Psikolog dulu. Psikolog, Jadi kayak ya ceritain masalah, habis itu ke psikiater untuk kayak peringanan untuk dikasih resep obatnya seperti itu. Oh, oke. Iya. Kamu tidak harus cerita detail karena ini mungkin tidak perlu diceritakan, tapi yang penting nyamannya di mana. Oke ya? Iya, Oke. seperti itu. Baik. Terakhir, Terima kasih Bapak. Iya, satu lagi kami persilahkan untuk diberikan mikrofonnya. tadi yang cowok siapa ya? Tadi yang sudah terpilih di tengah, Pak. Oh ya. Oke. Untuk sesi ini kita cukupkan di 4 penanya ya, karena memang waktu kita cukup terbatas. Nanti kalau ada umur yang panjang nanti kita Silakan. bisa berjemur lagi. Bro. Assalamualaikum Dipersilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah. Muhammad Fajrul Falah. Fajrul. Oh, Fajrul. Iya, Pak. Itu nama dosenku loh itu. Muhammad Fajrul Falah. Fajrul ya? Iya, Pak. Oke, Jrul, kamu dari mana? Dari Surabaya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi. Oke. Nah, pertanyaannya saya, Pak, gimana cara buat kita sebagai generasi muda masa depan bisa survive di era milenial, dan skill seperti apa yang kita butuhkan untuk generasi milenial saat ini itu menurut Bapak sendiri? Itu Oke. gimana? Ya. Apa ketakutanmu terhadap masa depan? Ketakutannya- Ketakutanmu apa pada masa depan? Kamu takut nggak? Takut, Pak. Oh, takut. Ya takutnya karena tidak sukses, Pak. Takutnya karena tidak sukses. Emang kamu sudah nyoba? Belum, Pak. Oh, belum. Apa yang menjadi ketakutanmu apa? Sukses itu apa sih? Sukses itu kan orang ya relatif ya.
Apa yang kamu takutkan bisa apa? Nggak dapat kerja. Yang pertama tidak bisa membahagiakan orang tua. Oh, ya. Ini sangat Luar menyentuh, biasa Pak. Mbak Betul, ini. Pak. Ini loh, Insya Pak Allah. Jul, ini penting ini budi pekertinya luar biasa. Oke, kedua, pekerjaan. Takutnya menjadi pengangguran. Takutnya menjadi pengangguran. Kamu yakin nggak sekolah ekonomi akuntansi di Universitas Dr. Sutomo itu akan punya bekal hidup? Kalau dibilang Kamu yakin nggak? Atau enggak? Ini ada Kalau rektor. dibilang yakin sih Pak, karena kan kalau Kalau dibilang yakin, kalau Iya. dibilang enggak? Yakin juga Pak. Hah? Yakin juga. Yakin? Iya, Pak. Ya udah kamu jawab kok. Ini malah ngejak gelut deh. Oke, Pak Jul, terima kasih. Sama-sama. Ada ketakutan, Pak. Iya, Pak. Ya. Kayaknya Oke. banyak banget ketakutan. Oke, 4 pertanyaan sudah dikumpulkan. Oke. Nggih, Farah. silahkan, Pak. Stanford mau masuk. Iya. Globalisasi seperti ini tapi kita mesti hati-hati. Saya bicara dengan Presiden beberapa waktu lalu. 2 hari yang lalu sebelum saya pergi ke Surabaya, saya diundang Detikcom. Surprise aja sih. Katanya saya mau dapat award, nggak tahu award apa. Ternyata saya menyampaikan, saya bisa datang tapi sebentar. Ya udah Pak, sebentar aja. Nanti awardnya Bapak yang dikasih pertama gitu Mbak. Terus yang ngasih Pak Khairul Tanjung. Awardnya katanya pemerintahnya kemarin, saya udah pensiun. Pemerintah yang peduli pada pendidikan untuk orang miskin. Wah kaget saya. Tapi akhirnya pas greng-greng gitu kan. Terus keluar di layar. Ternyata yang ditampilkan adalah ketika saya membuat SMK. Sekolah vokasi hanya untuk orang miskin. Dan sudah berjalan kurang lebih hampir 7 tahunan gitu ya, dan sudah meluluskan 1000 lebih gitu, dan mereka sekarang bisa bekerja dimanapun, alhamdulillah tidak ada yang nganggur, dan kemudian dia sekarang menjadi tulang punggung keluarganya, dan dia mengentaskan kemiskinan keluarganya. Saat itu ditampilkan gambarnya pas Pak Presiden, Pak Jokowi datang ke SMK Jateng. Dan kemudian saya, wow, itu ternyata jadi perhatian orang. Pada saat itu juga saya bicara dengan Pak Presiden begini, Farah, Pak, kalau perguruan tinggi kita ternyata seluruh Indonesia ini tidak ada yang, atau belum ada yang masuk 100 besar, saya kira belum ada ya Bu ya, 100 besar. Maka mesti kita push. Singapura itu negaranya kecil, beberapa perguruan tingginya masuk dalam 10 besar lagi kalau nggak salah. Kita belum. Pemeringkatan, rating itu ternyata dipengaruhi oleh banyak hal. Fasilitasnya, dosennya, risetnya, macam-macam lah itu. Maka saya sampaikan Farah sama Presiden, Pak, ini mesti kita genjot Pak. Kira-kira gimana idenya? Pak, kalau mau crash program, mungkin bisa juga profesor-profesor yang sudah retired, sudah pensiun, sudah emeritus dari beberapa perguruan tinggi hebat dunia, kita panggil aja Pak. Kita panggil untuk membantu. Ambil 2 atau 3 taruh di Universitas Dr. Sutomo. Dia akan nempel agar kemudian semua bisa menulis jurnal internasional. Dengan cara yang benar, dengan jejaringnya. Dan bagaimana kemudian dia melakukan assessment terhadap kondisi ini. Maka kenapa tadi saya bicara harus melipat gandakan anggaran, karena kita mesti kaya sebagai negara. Negara kita ini sebenarnya negara kaya apa miskin teman-teman? Iya, tapi mana duitnya? Korupsi, ilegal, betul kan? Maka sepakatkan korupsi disikat? Sikat. Maka birokrasi, kita bisa melakukan crash program. Sehingga Farah, kita sebenarnya bisa mampu membuat itu. Tapi saya kira ide Stanford umpama mau masuk, dijadikan trigger saja. Nanti itu jadi pro kontra. Biar menjadi wacana diskusi. Dan kita tunjukkan, kenapa kita tidak mampu. Hari ini kita harus mengatakan, kita harus mampu. Maka kita panggil orang-orang terbaik. Bayaran yang bagus untuk para dosen, para guru. Masa guru laporannya, Bu, terlibat pinjol. Ya kan? Dia ojol,
untuk menambahkan pendapatannya. Ini guru. Farah, itu sebenarnya. Jadi kita mesti menyiapkan perubahan itu dan kemudian maka saya katakan udah inline ya. Pendidikan kita mesti menjadi prioritas dan itu crash program. Bonus demografi kita 13 tahun saja. Kalau kita tidak gerak cepat untuk bisa memberesi itu, tidak sat-set, tidak melakukan crash program, kita akan lewat. Belajar dari Jepang, belajar dari Korea Selatan, belajar dari Tiongkok. Ini 3 negara yang memanfaatkan bonus demografi dan berhasil. Ini teman-teman. Maka Farah itu kita kasih atau kita berikan stimulus agar semua terangsang kemudian untuk bisa hidup dalam dunia akademik yang bermutu. Plus nanti mahasiswanya kita mesti adil proporsional. Yang mampu ya bayar, tapi yang tidak mampu pinter beasiswa. Ada kok bidik misi, ada kok LPDP ya. Dan saya sampaikan kepada Presiden, Pak LPDP-nya aja Pak. LPDP kalau nggak salah sudah ada 200 triliun. Dan itu hanya digunakan bunganya saja. Jadi kalau itu bisa kita berikan teman-teman, maka semua yang dia mampu, maaf keluarga tidak mampu, maka dia akan punya akses, kemudahan akses. Anak-anak hebat kemudian punya peluang yang sama, tidak peduli dia dari kondisi keluarga seperti apa. Oke Farah? Amir dari Madura, bagaimana mahasiswa nulisnya nyontek di Google? Ya iyalah karena Google-nya memberikan fasilitas kok. Besok itu tenang aja Amir, kamu jangan pakai Google. Kamu konsultasi dulu sama dosenmu, judul skripsinya apa, tesisnya apa, atau kalau membuat papers tugas seperti apa, topiknya apa, nanti kamu cari keywordnya apa, setelah itu kamu pakai ChatGPT. Hati-hati loh Bu Rektor, nih Pak dosen hati-hati nih. Nanti bersaing juga gitu loh. Tapi saya lupa kemarin mana ya, kalau nggak salah Swedia atau mana ya, yang sekarang mengembalikan siswanya untuk baca buku manual. Sekarang dia duduk, ketemu dan baca buku manual. Dia bertemu, yang dulu kita online ternyata beda dalam olah rasa, beda, ketemu itu beda. Itulah as human being ternyata tidak bisa digantikan, nggak bisa. Maka kalau tadi gambarnya ke kafe, kamu di kafe lagi ngapain? Lagi stres, lagi pengen healing, lagi cari teman gitu kan, macam-macam. Tapi sebagai manusia seperti itu. Maka kalau kita bicara kondisi itu, Mir, maka yang harus kamu jadikan acuan adalah dosenmu. Bagaimana cara berpikir kritis, analitis, sistematis. Itu pentingnya proses belajar. Begitu tahu, begitu bisa, tahu metodenya, go, kamu dilepas, dan cara itulah yang kamu pakai untuk menganalisis semuanya. Basis teorinya udahlah diambil semua. Maka kenapa Merdeka Belajar itu sebenarnya keren juga. Bu Rektor usul aja Bu, kasih magang Bu. Beberapa mata kuliah itu kasih aja ke swasta, ke swasta, ke pemerintah, maksudnya keluar kampus. Saya pernah menawarkan waktu itu dan datang dari Undip, dari UGM, semacam papers, kemudian diuji oleh dosennya, dia lulus. Dulu saya kasih usulan, mestinya saya ikut nguji. Saya yang ketempatan ikut nguji, jadi double. Dan inilah nanti learning proses yang akhirnya orang akan melihat praktek. Sehingga tidak dalam stres karena mendapat teori yang cukup banyak. Nah itu yang kemudian bisa menarik untuk Amir. Akhirnya prosesnya itu baca buku, mencoba tahu pengetahuannya secara konseptual ngerti, tapi kalau ini kita turunkan menjadi sebuah praktek untuk menyelesaikan sesuatu, apa ya yang mesti kita lakukan. Nah itu tidak akan pernah sama, itulah kehidupan. Jadi Mir, sekali lagi percayakan penuh sama dosenmu, jangan seniormu yang itu gitu ya. Zulfa ya, kemana? Caramu udah betul. Kamu ada masalah, terbuka. Kalau kamu terbuka, maka kamu tahu cara menyelesaikannya. Kamu
berpengetahuan. Itu pentingnya. Kemana datangnya? Ke psikolog, ngobrol dulu. Saya kok gini kenapa ya? Saya kok gitu kenapa ya? Saya kok tidak nyaman. Zulfa, saya tulis saya upload di YouTube saya, di IG saya, ketika saat itu saya ngobrol dengan penyintas ODGJ. Anaknya sembuh. Dan seorang psikolog muda. Kami podcast di situ dan saya mencoba menyelami, saya mencoba memahami, dan akhirnya dia punya platform. Platform itu jutaan followernya, dan ternyata disitulah orang bisa sharing. Maka penting kalau kemudian kita bertemu, berorganisasi Mbak. Tadi BEM ya, BEM Nus ini penting, se-Indonesia loh, ini keren. Ngobrol, berdiskusi, lega. Kalau mengungkapkan itu kan lega ya, lega, bebannya dikeluarkan lega, hanya itu. Itulah kejiwaan. Itulah ilmu pengetahuan, maka ada psikologi. Maka Anda ngobrol, Anda coba selesaikan, dan begitu itu selesai, mungkin cukup di sini. Tapi kalau tidak, mungkin perlu psikiater, dokter, maka makan obat. Sampai pada titik tertentu. Dan yang menarik penyintas ini ternyata dia sembuh. Ini ternyata dia sembuh. Jadi Zulfa, menurut saya itu udah benar, tapi bagaimana mengurangi kesetresan? Ngobrol, berbagi cerita, sharing, cari yang paling nyaman. Ya. Dan memang betul, jangan dikira gadget itu selalu bikin baik saja, enggak juga. Wong saya dibully juga sering kadang-kadang. Ini kalau dibully banyak baca ya orang bisa stres. Stres itu kan tertekan, ada tekanan. Maka dalam ilmu politik itu ada political pressure, tekanan politik. Wah kebijakan salah, sikat. Omongan keliru, goreng. Sekarang gorengnya bebas ya. Maka waktu Mbak Nana di Mata Najwa kemarin bertanya, Mas Ganjar, kalau menurut Anda berapa skornya 0 sampai 10 kebebasan berpendapat kita? 7,5. Bahasa Jawanya 7,5. Pitulungan setengah mekso. Enggak bebas apa hari ini? Wong misuh-misuh sekarang juga oke, nulis juga oke, kadang-kadang itu hoax, dia resign, ya, dia dapat ini kirim lagi ke sana tanpa filter, bebas sebebas-bebasnya. Kayak gitu kok kurang gimana? Malah menurut saya saatnya dibatasi, karena budi pekerti kita tidak seperti itu. Seperti tadi disampaikan oleh Fajr, saya ingin membahagiakan orang tua. Wow, itu keren, itu top, karena tahu dari mana si Fajrul ini lahir. Ingat orang tua itu adalah the best one. Teman-teman, maka Fajrul, kamu gak perlu takut dengan masa depanmu. Sekarang kamu punya ilmu pengetahuan toh, kamu belajar di sini. Pesan saya satu, belajarmu yang sungguh-sungguh. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.